hu aha, hu aha. Beliau sempurna insan pilihan, Rohir batin tiada terbandingkan. Semua akhlaknya adalah Al-Quran. Allah pujinya dalam Al-Quran. Pangkatnya Nabi kita yang amat mulia di alam sekalian, tidak ada bandingnya. Tidaklah Allah menciptakan ini dunia Nabi Muhammad yang dicintainya. Tidaklah Allah menciptakan ini dunia karena Nabi Muhammad yang dikasihinya. Ya Allah, sampaikan kami semua ziarah Makkahnya, juga ziarah Madinahnya. Mohon syafaat Rasulullah-nya, mohon syafaat Rasulullah-nya. Mari kita perbanyak baca sholawat pada yang mulia Nabi Muhammad, Nabi yang sangat kasihi umat, beri syafaat hari kiamat. Wahai muslimin dan muslimatnya, saat asrokal harus berdiri demi Allah Khaliqul Bari, Nabi Muhammad menghadiri. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, salam alaika, judna
hilang kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Itihaful Aqabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang basah bibir dan hati kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi golongan al-akhyar, orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini, di akhirat kelak. Fi jawarilah, di dalam jawarilah, di dalam lingkungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Wa hanutur ruhu sultanil al-fuad. Ada tempat ruh sultani pada diri kita. Nah, minggu kemarin ruh ruwani, tempatnya ruh ruwani. Minggu ini kita adalah ruh sultani. Pada ruh sultani berarti makom kualitas ruh yang ketiga. Ruh yang pertama ruh orang umum, namanya ruh jasad. Ruh as-sadiyah atau jasad. Itu orang yang masih bergelora dengan hawa nafsu, tidak bisa menahan hawa nafsunya, masih mungkar. Kemudian naiklah dia entah bagaimana bertobat kepada Allah, jadilah dia hamba-hamba yang soleh. Timbullah kualitasnya mulai berubah, ruhnya mulai berkualitas, naik ke makom namanya ruh ruwani. Makin meningkat lagi. Minggu kemarin sudah kita bahas, mereka mampu berzikir bila harfin wala sautin, tanpa ada huruf, tanpa suara. Di hatinya dia Allah aja wajah. Luar biasa orang ini sudah, ya lah. Maka yang ketiga, yang kemarin diantara zikirnya adalah 4. La ilaha illallah, Allah, kemudian hu, kemudian hak hu hak. Wa muta'ahul ma'rifah. Dia dihiasi dengan pengertian dan pemahaman ma'rifah. Jadi orang di ruh sultani ini hatinya sudah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, mengenal Allah. Jadi kalau tidak ma'rifah kepada Allah, tidak bisa di makom ini, tidak bisa ruhnya di makom ini, tidak bisa. Wa muamalatuhu bimulajamatil asma. Setidak-tidaknya dia memiliki bacaan, ucapan selain 4 tadi, tambah 4 lagi, yaitu zikirnya adalah apa? Yang tahu? Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Qahar, Ya Wahhab. Nah, 4. Ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup. Dilihatnya lah semua manusia ini bisa hidup. Burung hidup, semuanya hidup. Benda-benda mati ini pun hakikatnya hidup juga, karena mereka punya warna. Warna itu membuktikan hidup mereka. Ada warna hitam, warna abu-abu, nanti ada perubahan warna. Dia hidup. Tidak ada benda mati. Benda mati itu hanya istilah biologi saja. Di alam semesta ini semuanya hidup, tidak ada yang mati.
Karenanya sekolah kedokteran tahu di tubuh ini bakteri saja yang hidup, tubuh kulitnya ini hidup. Subhanallah. Penyakit-penyakit yang dia derita itu adalah makhluk-makhluk hidup di dalam tubuhnya. BAB tidak teratur, sering penyakit, sakit-sakitan di tubuh, terasa racun di tubuh, ususnya kurang bersih, bersihkan ususnya. Yang membersihkannya juga satu unsur yang hidup, yang dibersihkan juga unsur yang Ya Hayyu, Maha Agung Engkau. Semua itu terjadi hidup mereka itu karena Allah Al-Hayyu, Allah yang Maha hidup. Huhai, 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 hu ditariknya, hai keluarnya. Huhai, huhai. Sekarang aku bergerak, tubuhku bergerak. Ya Allah, tanpa Engkau yang Maha hidup, pasti aku sudah berkesudahan, habislah aku. Tidak ada yang hidup. Hu qayyum, hu qayyum. Seluruh makhluk yang ada ini bergantung kepadamu. Hu hai, hu hai, hu qayyum, hu qayyum. Kalau nanti Allah menghendaki kematian bagi seseorang, yang hidup itu dimatikan Allah, bahkan bukan hanya dimatikan Allah, dihilangkan Allah di dunia ini. Rupa kita yang sekarang ini tidak ada lagi orang yang memakai rupa kita, berarti kita hilang selama-lamanya. Bahkan nama kita pun tidak dikenang lagi oleh cucu-cucu kita, oleh buyut-buyut kita. Sirnalah kita, bukan hanya badan yang hilang, nama kita pun hilang, wajah kita pun hu qahar. Kenapa? Karena dia Allah Al-Qahar yang memaksakan sekehendak dia. Apa yang dia mau, terjadilah sesuatu itu. Wa yaqulu kun fayakun. Hu qahar, hu qahar, hu qahar. Maka ketika kita menyadari semua itu, kita menjadi sadar, itulah zikir hu qahar, hu qahar. Kita juga merasakan nikmat yang banyak dalam hidup ini. Kita bergerak, duduk, kita sehat. Tadi guru habis didoakan, mah ulun sembuh, penyakit mah lambung ulun sembuh. Tadi tidak bisa minum kopi, sekarang bisa minum kopi. Makanya habis guru kopi itu di situ. Karena mah ulun hilang, penyakit mah ulun hilang. Nanti sakit-sakit badan di belakang itu juga hilang karena mahnya hilang. Penyakit kembung, BAB teratur nanti, insya Allah. Jadi tidak perlu lagi pakai Milanta lah, pakai Milanta Paramek, bukanlah. Sakit kepala nanti hilang juga. Kenapa? Mahnya kesembuh, sakit kepala hilang. Karena mahnya sudah sembuh. Karena sering oksigen tidak bisa naik ke kepala, karena dihalangi lambung. Mahnya sehat dah. Kopi habis guru minta maaf ulun guru tadi minum kopi banyak benar. Nikmat sekali guru setelah hilang penyakit mah ini, nikmat sekali makan apa aja guru enak rasanya, duduk pun enak, berdiri enak, berjalan enak. Memang kada bisa sepeda motor bang guru jadi jalannya maksa. Itulah Wahab artinya Tuhan yang maha pemberi anugerah, Tuhan yang selalu memberi anugerah tanpa ada kepentingan apapun, tanpa kepentingan keinginan apapun terhadap hamba-Nya, kecuali hanya ingin memberi saja. Dan menjadikan si hamba menjadi lebih daripada orang lain. Itulah dia Wahab. Woi, apakah sudah? 4 tadi lah. Nah, ingatakan. Bimulajamatil asma al-arba'ah minal mutawassitati bilisanil jinan. Dia membaca bilisanil jinan dengan bahasa yang menggunakan hatinya. Jadi tidak mengejar jumlah, tidak. Jadi kalau membaca huhai atau ya hayu ya qayyum, tidak usah mengejar jumlah, tidak usah. Gunakan hati. Hai, yuhu hai. Oh, arti hai ini adalah Tuhan yang Maha hidup. Sambil membayangkan, abahnya ini hidup aja taruh sunah. Karena
ketentuan Allah masih hidup, sehat. Nah berarti hai asik tuh. Ya hayu atau yo hayu ya qayyum. Kita ini bergantung, qayyum tuh artinya Tuhan yang maha berdiri sendiri. Kita bergantung dengan Tuhan. Nah, Allah la yasnadu ala kulli syai'in. Allah tidak bergantung kepada segala sesuatu. Bal li kulli syai'in yusnaduhu. Tapi segala sesuatu bergantung dengan ilallah kepada Allah. Qayyum itu artinya. Ya hayu ya qayyum. Ya kah? Ya qahar, ya wahab. Tadi sakit kaki kena apa berjalan di kuburan, kena batu nisan kuburan pas kecok sakit, ya Allah qahar, Allah qahar. Kelaparan, sakit mah sakit lambung, qahar, Engkau maha qahar ya Allah, menentukan. Sesaat penyakit mah, sebegitu waktu itu juga Allah bisa sembuhkan seseorang dalam detik itu juga, karena dia ada Al-Qahar, maha pemaksa, ya kan? Dan dia adalah Al-Wahhab, maha pemberi tanpa ada kepentingan. Kita memberi orang ada kepentingan. Mudahan pian mau anak pian mau kawin nih. Nah, ada kepentingan. Itulah membaca kalimat dengan jinan, dengan hati yang bersih, ya kah? Masya Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ilmu ilmani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu dua. Pertama ilmu bil lisan, ilmu lisan kayak ulun berceramah nih. Ini ilmu lisan namanya. Ilmu lisan. Wajalika hujjatullah ala ibni Adam. Itulah hujah Allah atas Bani Adam. Mau bisa ya alasan-alasan, tapi berzikir nang berceramah ini belum tentu bisa, ya kah? Nang hari ini berceramah nah belum tentu bisa menggunakan hati mengingat Allah. Maka ilmu yang kedua perlu dipelajari. Apa itu? Ya Rasulullah, apa itu? Wa ilmu bil jinani. Itulah ilmu jinan, ilmu yang menggunakan hati nurani. Fadzalika ilmun nafi. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ailima jali hajihi ar-sultani al-fuad. Tetapi makom ini disebut dengan makom as-sultan al-fuad karena letaknya di fuad. Di fuad. Nah, ini ada gambar. Hendak melihatlah pakai skema ulun. Kelihatan lah. Nah, kelihatan lah. Nah, lihat. Ini manusia. Gambar siapa nih? Gambar ulun lagi halus. Tapi berselawar, Bang. Ini ada dada, ya lah. Ini dada kala nih. Nah, ini dada manusia. Di dalam dada ini ada hati. Nah, ada hati, iyalah. Anggap kayak itulah hati. Kalau hati menurut kedokteran di parut, tadi membersihkan usus. Hendak kalian membersihkan hati lagi, kena jengin lah minggu kena membersihkan hati kita pulang. Perbaiki hati supaya jangan kena penyakit liver. Itu jasad aja. Nah, ini hati. Pian membaca tanpa bersuara tapi menggunakan hati. Itu namanya hati sudah. Di dalam hati ada lagi namanya yang biasa kita kenal dengan nama sir, yalah. Jadi ada kolbun, ada kolbun, ada kolbun. Di bawah kolbun, di dalam kolbun nih hati ini ada namanya sir. Yalah sir. Ya kita berzikir lapasnya hu, maknanya sir. Sir itu rahasia, artinya kita dengan Tuhan aja yang tahu. Yang lain tidak tahu apa zikir kita. Kita tidak mendengar, tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, terkadang ulama menyebut sir ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan namanya fuad. Fuad. Fuad itu namanya hati juga, tapi hati yang paling terdalam. Hatinya nurani, nuraninya dalam segala nurani namanya hati. Jadi apa namanya? Hati nurani. Nama orang kata guru, pindah sama lawan orang berjualan pisang goreng di ujung sana guru Itu nama orang. Ini adalah fuad.
Di mana tahu? Di dalam Al-Qur'an. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada. Nah, adalah fuad dalam Al-Qur'an tuh. Innas sam'a. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu. Nih penglihatan. Wal fuada, fuad tuh ya hati nih. Wal fuada, hati nih. Kana anhu mas'ula. Ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu pendengaran, penglihatan, fuadmu, semua fuadmu, berarti fuad hati kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Subhanallah. Mereka bertanggung jawab, mata kamu bertanggung jawab, pendengaran kamu bertanggung jawab, kaki kamu jadi saksi, tangan kamu akan berbicara. Siapa yang mempertanggungjawabkan? Matamu, pendengaranmu, dan hatimu, fuadmu. Al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Surah Yasin. Semua nanti akan ditutup Allah untuk berbicara, kecuali tangan nanti dia berbicara, kakimu nanti menjadi saksi atas apa yang terjadi. Sekarang fuad kita bertanggung jawab atas semua itu. Jadi fuad ini menempellah segala file-file perbuatan kita hari-hari di fuadnya ada. Jadi ada kelakuan di sini, mencepakan orang mandi di fuad, nih kelihatan nah. Nih, ini nggak ada dihapus. Kayak apa cara menghapusnya? Minta ampun kepada Allah. Jangan lagi kasar kepada orang, sehingga itu guratan itu hilang. Makanya jar Nabi, orang yang bertobat kepada Allah itu seperti apa? Bayi yang baru dilahirkan. Nah, bersih dia. Nih di fuad ini. Nah, di ilmu yang terlahir, yang tercipta, yang ada di fuad inilah ilmu yang batin yang paling hebat. Namanya orang yang bisa mengambil ilmu di dalam ini, makomnya ada sudah makam sultani al-fuad. Nah, makom hanutur ruh sultani al-fuad. Dikit lagi lah, sedikit lagi nah. Faqulu ma huwa abatanun, semua itu tersimpan di dalam yang tersembunyi, bahwa anfa wa arbah, dia bermanfaat dan beruntung. Orang yang tersebut itu karena dia tersembunyi. Jadi ini luar biasa makam sultan ini. Maka tersembunyi kenapa? Ketika orang berzikir menggunakan fuad, malaikat pun tidak tahu. Filenya ada di situ, tapi malaikat pun tidak tahu. Ini yang dikatakan orang, malaikat tidak tahu aktivitas yang ada di fuad seorang. Malaikat hanya sampai di kolbun saja, di hati. Dengan fuad inilah Rasulullah naik ke atas langit. Kemana? Isra dan Mi'raj. Jadi Rasulullah Isra dan Mi'raj. Maka jabal fuadu maro'a. Fuadnya Rasulullah, hatinya Rasulullah tidak berdusta atas apa yang dilihatnya. Siapa yang dilihatnya? Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Orang yang bisa melihat keindahan Allah dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tadi pian sudah semunyian makom nih, pian masuk sudah makom nih, karena ulun kisahkan tadi. Jika kada dikisahkan, andai kan tidak dikisahkan, tidak tahu kan? Tadi melihat apa tadi? Melihat Al-Hayyu, melihatlah Al-Hayyu pian. Nah, nambah gerak-gerak nih nah, kanan kiring. Al-Hayyu kalau toh tanpa Allah tidak bisa bergerak kita. Tanpa Allah kita tidak bisa hidup. Berarti kita melihat terus dengan Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ternyata bukan dokter yang hebat. Kalau memang waktunya mati, bagaimana saja dokter pun tidak bisa menahan kematiannya. Itulah Al-Qayyum. Segala sesuatu bergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bisa bayi yang diperkirakan meninggal dunia karena memakan ketuban, mungkin dia masih bisa hidup. Ada bayi yang umur tubuhnya kecil, belakangan dia bisa sehat seperti semula, seperti manusia yang
Yang lain. Allahul Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhan. Melihat kehadiran Tuhan. Bila pian melihat Tuhan, pian sudah di kehidupan ini, berarti pian masuk ke dalam maqam ruh qudsiyah. Kan beluman sembahyang lagi pian sudah naik, sudah ke makam mana, apalagi di bawah sembahyang. Enggak lah. Nah, habiskin lah. Nah, sampai situ dulu lah. Nah, dapat kesimpulan gitu. Yang penting dapat kesimpulan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.